terhubung bersama dengan teman-teman, ada Mas Ula dan juga Mbak Meta yang sudah siap untuk ngobrol banyak tentang kiprah Piala AFF ya U19 Indonesia, bagaimanakah perjalanan mereka. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari Indonesia melawan Vietnam 2 Juli 2022. Benar kan? Tanggal 2 kemarin nih. Gimana Mas Ula? Ya, terima kasih Bang. Pertandingan melawan Vietnam ya bisa jadi kita dapat poin minimal ya, yaitu hasil imbang 0-0 padahal kita targetnya menang. Ini Sintayong bisa terus mencoba formasi andalannya yaitu 3 back. Di sebelumnya Zenan Radonjic di turnamen tahunan dia memakai 4 back, Muhammad Ferrari dan Ahmad Rusati di belakang. Nah, Sintayong ini dia kayaknya lebih takut atau lebih suka memakai pemain lebih banyak di belakang, yaitu Kakang Rudianto, Marcel Januar, dan Muhammad Ferrari. Walaupun Muhammad Ferrari ditarik keluar di babak pertama. Nah, hasil 0-0 cukup bagus, tapi kita perlu mengungguli selisih gol Vietnam dan Thailand saat melawan tim-tim yang lebih lemah seperti Brunei, besok Filipina, dan besoknya lagi Myanmar. Itu aja Bang. Oke, 0-0 kan sebenarnya di atas kertas kemarin kan minggu kemarin saya bahas bersama dengan Mas Wid, bisa menang melawan Vietnam itu atau menahan imbang sendiri memang suatu prestasi tersendiri gitu. Nah kemarin yang terjadi 0-0 itu memang naik nih kemampuan tim Indonesia atau beruntung? Bisa dikatakan itu hasil yang kurang bahkan menurut saya Bang, karena kita di berlaga di kandang sendiri di depan ribuan supporter dan Vietnam mampu kita tekan sampai menit akhir, berbeda dengan kemarin pas melawan Thailand ketika kita diserang pada babak kedua. Jadi ketika kita tampil full tim, Marcelino main penuh dan di depan pendukung sendiri, dan kita mampu menguasai pertandingan, seharusnya kita bisa mencuri 1 atau 2 gol. Nah, masalahnya kemarin kita sudah mengunci Vietnam tetapi tidak mampu membuang Vietnam. Nah, itu yang perlu kita sesalkan. Jadi, tapi hasil 0-0 memang cukup bagus untuk menghadapi Vietnam yang sudah jadi negara mapan di Asia Tenggara beberapa tahun terakhir. Itu, Bang. Mbak Meta, gimana kalau menurut pendapat Mbak Meta? Gimana, Bang? Menurut pendapat Mbak Meta, gimana Indonesia melawan Vietnam nih? 0-0. Menurut saya hasil 0-0 itu sudah sangat bagus ya untuk timnas Indonesia, mengingat ya seperti yang Ula bilang tadi, Vietnam beberapa tahun terakhir ini menjadi tim menakutkan ya di sepak bola Asia, bahkan di kelompok umur pun kayaknya mereka mulai menunjukkan peningkatan yang sangat baik gitu. Jadi menurut saya itu hasil yang sangat baik menurut saya, bisa menahan Vietnam gitu. Kan laga pertama biasanya tidak mudah dan langsung dihadapkan tim sekelas Vietnam ya, walaupun kita bermain di kandang sendiri ya, seperti itu. Oke, Mas Ula, jalannya pertandingan sendiri sebenarnya banyak kesempatan untuk gol nggak sih di pertandingan tersebut? Sebetulnya kita bisa lebih banyak menguasai bola dan menahan Vietnam agar tidak mendekati gawang kita ya. Tapi untuk peluang bersih tidak cukup banyak. Tapi itu tidak menjadi alasan ya. Seharusnya dengan beberapa pendekatan Indonesia bisa dapat berapa shot on goal ke gawang Vietnam. Tapi sangat sedikit shot on goal kemarin pas laga pertama. Hoki Caraka yang di laga berikutnya kuatrik, pada laga melawan Vietnam dia tidak bisa apa-apa. Begitu pula Ronaldo Kuatah yang malah sempat dihujani kritik di media sosialnya karena ya tidak mampu menemukan temannya, kemudian terlalu banyak mendribble sendiri, atau mungkin ya dia tidak berkontribusi di lini serang sama sekali begitu. Ronaldo Kuatah pada laga pertama memang off mainnya dan laga kedua beruntung bisa 1 gol. Jadi melawan Vietnam kita bisa menguasai bola, bisa menyerang, tapi tidak cukup menciptakan peluang bersih. Begitu Mas. Vietnam sendiri seperti apa? Tidak mampu mengegolkan satu pun di gawang Indonesia. Apakah memang penyerangannya tidak setajam itu atau pertahanan Indonesia yang lebih kuat sebenarnya? Mungkin lagi-lagi strateginya Sintayong yaitu memakai 3 back ya, bisa menahan agar tidak sempat mendekati Cahya Supriyadi bolanya. Tapi ini juga terbantu atau bukan terbantu ya, disebabkan permainan Vietnam sendiri yang kerap mendelay permainan. Dia tidak terburu-buru menyerang atau bahkan dia malah mengincar imbang. Salah satu indikasinya adalah dia banyak tergeletak ya, banyak pura-pura jatuh, banyak meminta perawatan. Jadi kemarin sempat membuat Indonesia frustasi. Kapanpun bola mati, kapanpun bola keluar lapangan, ada pemain Vietnam yang masih terjatuh dan mengulur-ulur waktu. Tambahan waktunya saja sampai
7 menit. Jadi Vietnam kayaknya memang untuk di kelas ini belum menandingi Indonesia kalau bermain di kandang lawan. Jadi mereka mungkin ya cukup mengincar imbang untuk kemudian mencari kemenangan di laga yang tepat seperti yang melawan tim lemah gitu, Mas. Jadi si Vietnam sendiri sudah happy ya dengan hasil imbang melawan Indonesia ini ya? Kelihatannya dengan kebiasaan mereka atau berulangnya adegan mengulur waktu, pura-pura jatuh, dan ya trik mengulur waktu yang lain, sepertinya mereka memang mengincar hasil imbang pada laga kemarin, Mas, gitu, Mas. Karena mereka tahu diri kekuatan mereka sama dengan mungkin kalau tidak di bawah ya sama dengan Indonesia, tapi ya tidak cukup untuk menandingi tekanan supporter gitu, Mas. Oke, Mbak Meta, soal pertandingan mau ditambahkan? Satu lagi, saya baca di pengamat sepak bolanya sana itu tuh sebenarnya Vietnam itu kenapa bisa 0-0 tuh sebenarnya ini tekanan dari supporternya. Jadi ada pengamat yang bilang mental di pemain usia muda di Vietnam melawan Indonesia itu kurang gitu. Sedangkan pengamat menilai permainan Indonesia itu buruk dan cenderung kasar seperti itu sih. Jadi menurut saya masalah di mental sih untuk usia 19 tahun kayak gitu. Gahar-gahar ya supporter Indonesia ya. Iya, seperti itu. Oke. Dan di pertandingan yang kedua melawan Brunei, ini banjir gol nih 7-0 gitu ya. Sudah diprediksi belum sih Mas Ula? Sangat terprediksi, Mas ya, karena pada laga pertama melawan Myanmar mereka juga kalah dengan skor yang sama, 7-0 ya. Iya, jadi lumbung gol mereka. Salah satu penyebabnya karena ya Brunei dari awal, dari mulanya memang dia negara terlemah Asia Tenggara, dan 2 tahun terakhir katakanlah sejak pandemi kompetisi Brunei itu tidak pernah bergulir. Kita Indonesia sempat bergulir, itu pun menunggu 2021. Nah Brunei sama sekali tidak bergulir, dan karena kompetisi yang tidak bergulir, otomatis mereka tidak pernah berpartisipasi di ajang internasional, tim seniornya, U23-nya, dan mungkin ini turnamen perdana U19 bagi Brunei sejak pandemi begitu. Jadi ya mereka keluar dari kandang, keluar dari sarang setelah ya mengurung diri ya di negara ketika pandemi, keluar langsung jadi lumbung gol, dan itu ya memang terprediksi Indonesia, apalagi kembali Vietnam saja sampai terkencing-kencing katakanlah ya, dan selalu menjatuhkan diri di kandang Indonesia, apalagi Brunei ya. Berapa menit langsung berapa gol itu? 20 menit mungkin 45 menit pertama kan 6 gol gitu. Nah, begitu Mas. Kalau dari sisi teknis emang kalah jauh Brunei dari Indonesia sendiri. Sangat kalah jauh Mas ya. Kita lihat kemarin saja gol pertamanya Hoki itu menit 1 kalau nggak salah ya gitu ya. Ketika Indonesia tampil dengan full tim, dalam artian mereka Marcelino main, Ronaldo main, dan intensitasnya tinggi, Brunei sangat tidak bisa mengimbangi. Babak pertama kita unggul 6-0 karena kita masih mempertahankan tensi, mempertahankan intensitas. Hoki Caraka bisa kuatrik, Marcelino main di titik tertinggi, Ronaldo Kuateh juga main dengan kali ini top form. Nah, Indonesia bisa membuat 6 gol, 6 kali dalam satu babak. Nah, ketika babak kedua Indonesia menarik diri untuk menyimpan tenaga melawan Thailand, mengganti pemain, tim intensitas turun. Nah, kita cuma bisa menambah 1 gol, gitu kan. Dengan pemain yang sama jadi 13-0 jangan ya. Betul. Oke, kita jeda sebentar, Mas Ula, Mbak Meta. Sahabat Suara, kita akan jeda sebentar, ikuti di sesi selanjutnya, dan setelah ini akan hadir untuk Anda informasi di beberapa ruas tol. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.